Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana. Di sini saya akan sedikit menyampaikan makalah kami yang berjudul Kawasan Desain dalam Teknologi Pendidikan. Pengertian kawasan teknologi pendidikan secara etimologis. Kawasan berarti suatu wilayah atau daerah kekuasaan atau kegiatan yang lebih kecil dan spesifik cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi pendidikan itu sendiri sebagai teori dan praktik secara faktual khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu kawasan teknologi pendidikan menurut Davis 1978. Davis merumuskan 3 pendekatan sehubungan dengan kawasan teknologi pendidikan. Rumusan teknologi pendidikan tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendekatan perangkat keras, yang kedua pendekatan perangkat lunak, dan yang ketiga pendekatan perpaduan antara pendekatan perangkat keras tadi dan pendekatan perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu kawasan menurut Association for Educational Communication and Technology. Skema kawasan yang dirumuskan Association for Educational Communication and Technology itu melekat satu sama lain. Perbedaannya terletak pada cara pandang terhadap konsep kawasan terpisah dari bidang garapan. Kawasan Association for Educational Communication and Technology 1977 menekankan model kawasan pada usaha pengabsahan pekerjaan yang menonjolkan lahan yang dapat digarap oleh praktisi teknologi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kawasan teknologi instruksional 1994. Rumusan dari kawasan tahun 1994 ini tidak membedakan antara konsep teknologi pendidikan dan konsep teknologi instruksional. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Miftahul Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Inayah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lutfiana yang bertemakan kawasan desain dalam teknologi pendidikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hubungan antar kawasan. Kawasan teknologi pembelajaran merupakan rangkuman wilayah utama yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap kewajiban. Pada definisi teknologi pendidikan menurut AECT atau Association for Education, Communication and Technology tahun 1994, ada beberapa kawasan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, kawasan desain atau perencanaan. Desain didefinisikan sebagai penetapan untuk belajar teori dasar. Desain didefinisikan sebagai penetapan kondisi untuk belajar teori desain sepenuhnya dikembangkan dibandingkan bidang yang lainnya yang mempunyai keyakinan besar sejak praktek 1994. Desain merupakan fungsi perencanaan ketika strategi ditentukan. Perencanaan mempengaruhi seluruh proses desain internasional. Bentuk fisik pesan, strategi tradisional dibentuk berdasarkan pengetahuannya. Tujuan desain adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro dan mikro. Kawasan desain ini meliputi 4 cakupan dari teori dan praktek, yaitu yang pertama, desain sistem pembelajaran, yang kedua, desain pesan, yang ketiga, strategi pembelajaran, dan yang keempat, karakteristik pembelajar. Yang pertama adalah desain sistem pembelajaran. Kata desain mempunyai 2 makna, yaitu tingkat mikro dan makro.
Yang keduanya menunjukkan pendekatan sistem dan langkah pada pendekatan sistem dalam terminologi sederhana. Analisanya adalah proses pada definisi apa yang harus dipelajari. Dan yang kedua adalah desain pesan. Menurut Grabowski tahun 1991, yaitu termasuk perencanaan atau manipulasi dari bentuk fisik pada pesan di mana termasuk komunikasi antara pengirim dan penerima. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran, yaitu pengkhususan pemilihan urutan-urutan, kejadian, dan aktivitas dalam satu pelajaran. Perancang menggunakan teori strategi pembelajaran atau komponen sebagai prinsip pembelajaran, karakteristik, strategi pembelajaran, berinteraksi dengan situasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah karakteristik pembelajar. Merupakan permukaan pengalaman dasar pembelajar yang berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Sekian sedikit presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1991, yaitu termasuk perencanaan atau manipulasi dari bentuk fisik pada pesan di mana termasuk komunikasi antara pengirim dan penerima. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran, yaitu pengkhususan pemilihan urutan-urutan, kejadian, dan aktivitas dalam satu pelajaran. Perancang menggunakan teori strategi pembelajaran atau komponen sebagai prinsip pembelajaran, karakteristik, strategi pembelajaran, berinteraksi dengan situasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah karakteristik pembelajar. Merupakan permukaan pengalaman dasar pembelajar yang berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Sekian sedikit presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.